Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan share ke kalian berapa sih kisaran harga kos-kosan buat mahasiswa di Jogja. Aku sendiri juga mahasiswa, aku di Jogja juga ngekos, jadi aku pengen rekomendasiin berapa kisaran harganya. Terus dengan harga segitu kamu akan dapat apa aja. Terus wilayah-wilayah atau daerah-daerah mana sih yang recommended buat ngekos yang nyaman kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian pengen punya kosan yang deket kampus, daerah mana yang harus kalian pilih untuk nyari kosan itu. Oke, langsung aja ke videonya. Aku tinggal di Jogja itu udah hampir sekitar 5 tahun, udah 4 tahunan lebih, dan udah 2 kali pindah kosan, dua-duanya di wilayah yang sama, maksudnya di daerah-daerah itu aja. Aku itu kuliahnya di Universitas Negeri Yogyakarta, di UNY, kalau kalian misalnya tahu, itu daerahnya namanya daerah Kolombo, Jalan Gejayan gitu. Terus aku ngekosnya itu di daerah Condong Catur, jadi di sebelah utaranya si kampus UNY ini. Nah, kampus aku dengan kosan itu sebenarnya masih satu kecamatan, cuman udah beda kelurahan gitu. Kalau misalnya kampusku kan kelurahannya Catur Tunggal, kalau misalnya aku kelurahannya Condong Catur. Cuman masih dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Depok. Terus aku itu pertama kali ngekos itu memang langsung di Condong Catur. Kenapa? Karena kalau kosan deket kampus itu yang jelas pasti padat. Hampir semua orang yang tinggal di situ, rumah-rumah yang ada deketan kampus itu pasti punya kosan. Kalau mereka punya kosan pun pasti nggak cuma satu kosan gitu, ada banyak, dan itu benar-benar padat. Dan kalau menurut aku pribadi, ini menurut aku aja ya, benar-benar menurut aku, daerah deket kampus itu kumuh gitu loh. Terus menurut aku kayak takutnya airnya tuh yang nggak bersih, makanannya tuh yang nggak bersih gitu. Bukan apa-apa sih, berdasarkan sains juga dijelasin kan kalau daerah resapan air tuh yang bagus tuh yang kayak gimana, antara sumur dan septic tank itu deketan, apalagi kalau rumahnya deket sepadat itu. Kalian bisa bayangin nggak kayak gimana? Makanya aku pilih kos memang yang agak jauh dari kampus. Nah, dari kosan aku, dari daerah Condong Catur ke kampus itu sekitar 5 menit kalau naik motor. Nggak nyampe 5 menit, kecuali kalau lagi macet aja. Kalau naik motor, emang harus naik motor sih, kalau jalan kaki ya lumayan pegel. Itu aku pertama ngekos, pertama kali itu di belakang Polda DIY. Itu dulu harga awal mula aku masuk tahun 2016 kayaknya, atau tahun 2017 ya, aku lupa. Itu masih 450.000 yang aku dapat itu apa aja ya. Yang pertama, kosan, aku dapat kosan yang mewah kayak kos eksklusif. Aku juga dapat kamar yang luas banget, terus ada kamar mandi di dalam, ada dapur juga, ada kulkas, meskipun dapur sama kulkasnya sharing gitu. Tapi ini menurut aku udah worth it gitu loh, harga 450.000, karena ada penjaganya juga yang bersih-bersih setiap hari. Jadi anak kosan tuh nggak pernah ada piket. Cuman minusnya itu kita nggak bawa kunci sendiri, nggak bawa kunci gerbang sendiri. Jadi biasanya jam 10 itu kosannya udah tutup. Nah, akhirnya karena menurut aku ngebuat aku ribet, kayak aku butuh keluar tiba-tiba nggak bisa karena benar-benar ketat banget. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke kosan yang baru. Nah, kosan baru ini itu yang aku tinggali sekarang cuma beda gang gitu loh sama kosan yang lama. Harganya yang sekarang itu 750.000, dan 750.000 itu aku udah dapat kamar yang luas banget, benar-benar gede banget. Kamar mandinya di dalam juga dan gede banget parah. Cuman listriknya tekan. Terus penjaga kosnya laki-laki, jadi agak jorok itu, jarang ngebersihin. Mungkin malas kali masnya, aku nggak tahu. Cuman aku udah dapet kunci sendiri, udah dapet wifi juga. Dan kebanyakan kosan yang di daerah tempat aku itu yang agak jauh dari kampus itu kosnya itu kamar mandinya itu di dalam tapi kosongan gitu. Kosongan artinya ya udah cuma nyewain kamar aja tanpa ada apa-apa gitu. Nah, normalnya berapa sih harga kosan di Jogja itu? Ini aku akan jelasin yang deket kampus sama di
agak jauh dari kampus. Kalau misalnya di daerah yang agak jauh dari kampus gitu, biasanya harga 500.000 ini udah termasuk murah banget. Tapi kita nggak dapat kamar mandi kita nggak dapat kamar isian, cuman kita dapat kamar mandi di dalam. Kamarnya tuh kosongan, ya udah kosong kayak gitu. Tapi biasanya kosan yang jauh dari kampus, terutama di daerah aku di Condong Catur ini, itu kamarnya gede-gede, tempatnya bersih, halamannya luas, ada parkiran, terus bawa kunci gerbang sendiri. Terus abis itu makanannya juga banyak, enak, dan airnya juga pasti bersih, kayak gitu sih. Terus kalau misalnya yang deket sama kampus, biasanya harga 500.000 ini udah termasuk murah banget. Murah banget. Kenapa aku ngomong murah banget? Karena jarang banget ada kos-kosan di deket kampus yang harganya itu cuma 500.000. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena fasilitas yang didapat di kos-kosan yang deket kampus itu biasanya lebih banyak. Kayak misalnya dapat kamarnya tuh isian, jadi dapat kasur, dapat lemari, dapat meja belajar. Itu pun kasur yang dikasihin tuh biasanya udah spring bed. Terus kalau nggak spring bed, kasur busa yang udah ada ranjangnya gitu. Tapi kamar mandinya tetap di luar. Dan biasanya kalau misalnya kos-kosan di dekat kampus itu jarang banget bisa dibayar bulanan. Kebanyakan itu dibayarnya tuh per tahun gitu. Jadi ada sekitaran harga 12 juta, 10 juta, 8 juta, jarang banget yang harga 5 juta. Paling murah itu mungkin sekitar 7 jutaan gitu. Tapi ada keuntungannya lagi, kalau kosnya di dekat kampus itu biasanya sekamar tuh isinya berdua, boleh berdua gitu. Misalnya kalau sendirian nih jadi 7 juta, tapi kalau berdua jadi 9 juta kayak gitu. Nah, daerah mana aja yang menurut aku rekomen untuk nyari kos atau kalian bisa tinggal? Kalau menurut aku sih jujur aja yang pertama paling rekomen tuh daerah Condong Catur, karena bersih. Aku yakin tuh bersih dan deket mana-mana, deket tempat makan, ramai juga, harganya murah kebanyakan. Terus ramainya tuh yang nggak rame banget gitu, nggak rame kumuh, nggak rame padet, deket sama mall, Hartono Mall. Nah, daerah kedua yang menurut aku rekomen itu daerah Sturan sama daerah Jalan Selokan Mataram. Kenapa? Kalau daerah Sturan tuh pasti rame, apa-apa ada di situ. Terus yang kedua, daerah Selokan Mataram itu sepi tapi nggak sepi banget. Cuman rame juga nggak rame banget, fleksibel, dan di situ apa-apa juga ada gitu. Jadi lebih gampang, dan kedua daerah itu deket sama kampus. Nah, kalau kampus aku kan kampus UNY nih. Biasanya anak-anak UNY itu ngekosnya di daerah Karangmalang, di daerah Klebengan, terus di daerah Merican, atau di daerah Samirono, Demangan Baru. Nah, kalau misalnya di daerah UGM itu biasanya anak-anaknya itu ngekosnya di daerah Pogung, terus di daerah Jalan C Simanjuntak, terus di Klebengan juga banyak, biasanya juga di situ. Nah, kalau misalnya kamu di daerah UI, anak-anak UI biasanya kosnya aku nggak tahu di mana, tapi kebanyakan ya sepanjang jalan ke Kaliurang, mungkin KM 9, 10, 11, 12 gitu. Aku nggak begitu paham, cuman biasanya ya pada di situ-situ aja. Tapi ada juga sih yang ngekos di Condong Catur. Terus kalau misalnya anak UPN, anak STIY KPN itu juga biasanya banyaknya itu di Condong Catur di daerah aku. Kebetulan kampus UPN itu benar-benar di samping ring road gitu, jadi begitu nyeberang ring road tuh langsung Condong Catur. UTY kampus 2, UTY kampus 3, terus ada anak UAD kampus berapa aku nggak ngerti. Itu juga biasanya bareng di daerah Kusumanegara gitu. Anaknya tuh termasuk ribet juga kalau milih kos gitu. Jadi aku akan ngasih tips ke kalian gimana caranya milih kos yang nyaman, yang baik. Karena biasanya tempat yang bagus itu disertai dengan tempat yang mahal. Pastiin kamarnya tuh lebar, karena aku suka kamar yang lebar. Kenapa? Barang-barang kita lama tuh akan lebih banyak. Setelah itu cari kosan yang gak banyak peraturan, karena biasanya kalau peraturannya banyak, yang punya kos pasti nyebelinnya gimana, kayak pelit,
nggak bisa negosiasi, kalau ada fasilitas rusak nggak mau benerin, biasanya tuh kayak gitu. Terus tanya dulu sama yang punya kos, kira-kira keluarga itu bisa nginep apa enggak. Biasanya tuh ada kos-kosan yang bener-bener keluarganya tuh nggak bisa nginep, atau misalnya kalau nginep tuh bayar, atau ada juga yang boleh masuk cuma ibunya doang, bapaknya sama sekali nggak boleh masuk. Itu tuh menurut aku lebay banget, itu kan keluarga gitu, kenapa nggak boleh masuk, apalagi nginep gitu. Jadi yang jelas kalian harus cari yang keluarga tuh bisa nginep. Terus apalagi ya, oh ya, kalian perlu lihat lingkungan kosan bersih apa enggak, jangan cuma lihat harganya murah gitu loh, jadi lihat bersih apa enggak. Kalau aku sendiri suka yang kosongan, bukan isian, jadi aku pakai barang-barangku sendiri gitu. Mungkin itu aja sih tips dari aku untuk nyari kos-kosan di Jogja. Semoga ini bermanfaat buat kalian. See you on the next video. Bye.